Kita makan tuh dulu pernah sempet ada momen kita makan cuma nasi doang, Bu. Nasi doang, terus ngelihat lauknya tuh cuman ngelihat gambar KFC waktu itu, Bu, Kentucky. Udah kenyang? Udah kenyang, Bu. Jadi ya lauknya ngelamun, imajinasi gitu. Makan nasi dengan imajinasi dulu tuh gitu, Bu. Saya selalu benar-benar bangga lah gitu. Meskipun bapak saya itu adalah orang yang sederhana. Prinsipnya yang penting kalau saya sih, Bu, jangan ngambil hak orang lain sih, Bu. Nah, itu satu. Itu bapak saya selalu bilang kayak gitu ya. Apapun yang kita lakukan, asal jangan ngambil hak orang lain dan jangan nyolong punya orang lain. Ada lagi yang kedua? Yang kedua adalah selalu mengingat penciptamu ketika masa mudamu. Pencipta. Iya. Khotbah 14 ayat 1. Asoy. Ada juga hal yang membuat saya jatuh juga, Bu. Karena saya tuh kemarin sempat di momen saya tidak mengindahkan omongan orang-orang yang sayang sama saya dulu gitu. Sampai akhirnya bisa dibilang ya ada yang bilang star syndrome dan saya yang bilang itu sendiri. Makna kesuksesan buat kamu itu apa? Makna kesuksesan buat saya adalah ketika orang tua saya makan di restoran tanpa ngeliat harga, Bu. Dan dia bilang terima kasih, Nah, dengan senyuman yang sangat tulus. Itu sukses banget buat saya. Ngobrol santai bersama Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sedang bersinar terang, yang ada di dunia komedi. Beliau adalah seorang yang sangat inspiratif, masih muda, dan sangat bertalented. Beliau bernama Marcel Widianto. Terima kasih. Selamat datang, Ibu. Marcel. Senang ya memberikan waktu di podcast ini. Baik, Ibu. Ya, kita sharing-sharing ya, bagaimana asal muasal masuk ke dunia entertain. Kalau itu agak panjang, Bu, sharingnya, Bu. Nggak apa-apa, Ibu ya? Nggak apa dipanjangin, Iya. dipendekin. Ibu waktu masih banyak ya? Masih, Pak, dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Ibu, saya apresiasi banget loh, Bu, hari ini bisa datang dan ketemu Ibu hari ini. Iya, makasih sama-sama. Terima kasih banyak. Senang banget saya ngeliat hari ini. Kapan masuk? Iya, secara langsung gitu. Kalau di dunia komedi tuh awalnya saya dari komunitas stand up, Bu. Stand up? Stand up. Oh, stand up, kedengarannya tenda. Iya, komunitas stand up. Jadi saya ikut komunitas dari stand up Indo Jakarta Utara, terus saya belajar komedi sampai akhirnya saya bisa sampai di titik sekarang. Oh, luar biasa. Perjuangannya juga nggak gampang pasti ya, Marcel. Iya, tidak gampang, Bu, karena sebelum saya masuk ke titik sekarang, iya banyak banget yang udah saya alamin gitu loh, Bu. Maksudnya asem, maksudnya garamnya nggak ada, Bu, asem aja, asem semua lah gitu. Manisnya kapan lewat? Hari ini manisnya. Hari ini manisnya dan tidak lewat-lewat. Iya, jadi hidup itu maksudnya ada musimnya ya. Kadang-kadang ada musim hujan, musim panas. Begitu juga kita punya warna, jadi supaya ada buat cerita nanti ke anak cucu. Benar. Ya. Gitu. Terus Marcel, aku mau tanya nih, apa suka dukanya menjadi seorang entertain, terutama dunia komedi? Kalau saya pribadi, Bu, ya karena memang ini adalah hal yang kita suka gitu, Bu. Kayak saya tuh kayak chef gitu, Bu, yang suka masak sampai akhirnya dia bisa makan dari masakan yang dia masak gitu. Ya saya suka berkomedi sampai akhirnya puji Tuhan saya bisa dapat hasil dan dapat hidup dari komedi ini gitu. Jadi kayak seneng gitu. Jadi kayak kita kerja kayak main gitu loh, Bu. Jadi memang passionnya di situ dijalanin ya. Jadi kayak benar-benar aduh gift banget lah ini. As a gift from God ya. Bener banget. Belum lagi dapat bonus istri yang cantik dan 2 anak laki-laki yang bikin penghibur kita pulang saat letih ya. Setuju, Bu. Apalagi kalau misalkan kita sebagai point of view suami, Bu, ya. Betul. Kalau misalkan pulang gitu kan, terus istri lagi nggak baik-baik saja keadaannya, ya kita ngeliat anak kita, Bu. Kita lihat istri lagi masih belum baik, lihat lagi anak lagi. Sampai jadi baik. Iya. Keren. Gitu, Bu. Apakah kamu mengalami satu titik, kan Marcel tuh komedi menghibur orang supaya tersenyum ya. Apakah pernah ada titik tertentu buat diri kita sendiri mungkin mengalami suatu misalnya masalah misalnya dengan keluarga atau dengan teman, apa pernah mengalami begitu? Atau bisa diolah dengan menjadi komedi juga? Iya,
beruntungnya sih kalau dari stand up komedi gitu ya Bu, kita tuh berawal dari keresahan Bu. Jadi dari keresahan kayak ada rumus komedinya kayak tragedi plus waktu sama dengan komedi. Oh, tragedi plus Waktu sama dengan komedi. Jadi ketika kita ngalamin tragedi terus waktu itu udah agak lewat, nah kita bisa ceritain itu dan jadi komedi gitu. Jadi kayak kita ngobrol sama psikolog gitu loh Bu. Iya. Jadi penonton kita tuh kita anggap psikolog, pas dia ketawa kayak ini ngelepas bebannya di situ. Wah, luar biasa ya. Berarti sesuatu yang buat kita ini biasanya jadi terlalu dikurung. Iya. Akhirnya kita nggak bisa lepasin, berarti kita rugi ya? Rugi Bu. Jadi kita harus bisa membuat itu menjadi waktu. Benar. Jadi kalau kata yang saya pelajari Bu Iya. ya, di Alkitab kan Pelajari kita dari kan mana? di Alkitab kan lemparkanlah saja bebanmu gitu. Iya, betul. Makanya ya biar Tuhan yang udah jawab gitu nanti. Segala letih lesu beban kita ya, supaya jangan kita merasa kita paling pintar. Benar. Kita paling bisa mengkip ya kan. Akhirnya kita tidak bisa waspada dengan hati kita. Benar. Sehingga kehidupan kita jadi Aduh jadi ngawang Bu jadinya. Karena kan Jakarta aja butuh bantar gebang gitu Bu. benar. Ya kan untuk lebarin semua Melempar semua sampah-sampahnya. sampah, betul, setuju. Dan hidup kita juga harus kita olah, bukan berarti sampah itu buat orang yang jelek, tapi sesuatu menjadi yang tadi jadi Bener. diramu menjadi satu makanan yang enak. Bener, bisa didaur ulang semua itu. Betul, betul. Kamu Marcel ini kan masih muda ya, Iya, tapi puji Tuhan. dengan proses hidup yang kalau saya nggak salah dengar merambat dari bawah ya. Dari bawah banget Bu. Saya Bawah mana di bawahnya? di ada inti gimana? bumi Bu. Ke bawah lagi. Ini kan di bawah sini kan ada selokan, di bawah lagi lah Bu. Bawah lagi. Oh, sampai begitu dalam. Sampai begitunya Bu. Oh. Saya tuh dulu susah lah, miskin lagi Bu. Sesusah apa ya? Kayak dulu Tapi makan masih bisa sehari sekali. enggak malah. Kita makan tuh dulu pernah sempet ada momen kita makan cuma nasi doang Bu. Iya, iya. Nasi doang terus ngelihat lauknya tuh cuman ngelihat gambar KFC waktu itu Bu, Iya, Kentucky. Udah kenyang? Udah kenyang Bu. Jadi ya lauknya ngelamun, imajinasi gitu. Imajinasi. Makan nasi dengan imajinasi dulu tuh gitu Bu. Waktu masa kecil dan remaja. Mm-mm. Terus udah mesti agak besaran baru ada seseorang yang menolong. Betul. Akhirnya ada yang nolong, ada beberapa orang yang banyak yang sayang lah gitu dari Dari Tuhan ya. dari Tuhan digerakkan melalui mereka. Iya, betul, Gitu. setuju. Dari orang anak stand up banyak banget lah Bu, ada Pak Ajis, ada Bang Rahman, ada banyak banget. Dulu tuh saya tuh seangkatan sama Kiki Saputri kalau Ibu kenal. Terus ada Obi Mesak, banyak banget lah sampai akhirnya saya ketemu Pak Denny Cagur. Sampai sekarang saya ketemu sama Arafi dan banyak selain daripada itu banyak banget. Nama-nama yang nggak bisa disebut yang Nama-nama yang nggak bisa berjasa. disebut. Iya, Mas Gilang, Bang Aan, banyak banget lah. Iya, berarti Marcel ini orang yang tahu terima kasih ya. Maksudnya Iya. dengan orang-orang itu bukannya diem atau mengambil kesempatan yang kesempitan, tapi kesempatan tuh diambil untuk bisa seperti mereka. Benar. Berbalik kasih. Benar. Ya, bisa berbagi ke orang. Tapi saya begini tuh baru-baru ini Bu. Kalau dulu nih kalau saya ceritain Bu ya. Ada juga hal yang membuat saya jatuh juga Bu. Karena saya tuh kemarin sempat di momen saya tidak mengindahkan omongan orang-orang yang sayang sama saya dulu gitu. Sampai akhirnya bisa dibilang ya ada yang bilang star syndrome dan saya yang bilang itu sendiri. Saya merasakan gitu ketika saya waktu kemarin tuh bener-bener kayak jatuh banget gitu. Sampai akhirnya Tuhan masih sayang gitu karena itu sih Bu. Saya kalau ngomongin itu lanjutnya ke sana-sana terus gitu ya. Maksudnya saya ngelihat bukan cuma saya, dulu Daud kan juga begitu juga gitu kan. Raja Daud cerita. Dia sampai jatuh dalam dosa, selingkuh sama Batseba, ngebunuh suaminya. Tapi akhirnya kan Tuhan tetap tolong Iya, gitu. itu dalam cerita di dalam kitab suci ya. Nah, itu teman-teman. Jadi Marcel ini sudah diingetin tapi akhirnya mencoba jatuh. Jatuh tuh Bu. Jatuh tapi untung tidak terus diem situ ya. Iya, untuk saya cepat sadar Bu. Cepat sadar. Langsung bangun lagi dan minta maaf sama Tuhan yang terutama ya. Dan berdamai dengan diri sendiri. Itu yang paling penting. Benar, setuju. Karena di dunia ini memang kalau dunia ini kita disiapkan sesuatu yang kita nggak siap, biasanya kita jatuh kaget, akhirnya lupa ya. Iya. Walaupun orang-orang yang sayang sekitar kita udah ngingetin teriak-teriak, tapi kita nggak dengar. Benar. Kita merasa aku yang paling benar, kamu salah gitu. Benar. Tapi Ibu pernah ngalamin gitu juga Bu? Pernah, makanya Tuhan sayang kalau kita jatuh. Tuhan biarin beberapa saat. Tapi kalau kita nggak cepet bangkit, ya kita akan menjadi
manusia yang kerdil, dalam arti kerdil bukan badannya kerdil, tapi mentalnya. Benar. Bahkan nanti nunjuk orang yang salah, kita yang paling benar. Oh iya kan? benar. Bener ya? Iya benar. Sampai akhirnya ada momen itu Bu, saya ngelihat ada obrolan teman saya yang paling saya ingat ketika kita nunjuk orang yang dia nggak sadar, kita Tangannya ada nunjuk berapa? 4 kali ke kita. Iya benar, coba tunjuk coba. Iya, nunjuk satu, 4-nya ke kita gitu. Betul. Itu. Makanya nggak boleh nuduh-nuduh orang ya. Benar, setuju itu. Nah tadi kan kita tetap langsung sadar ya Marcel, bahwa kita kalau jatuh cepet bangun. Betul. Kalau nggak bangun-bangun berarti tertidur. Dai Bu. Dai. Benar. Berarti dia nggak punya sensibilitas. Benar. Ya, tidak punya motorik yang baik. Benar. Ya, jadi bersyukur Marcel hari ini bisa begini. Iya, Bu. Satu karena doa pasti orang tua. Orang tua, anak-anak. Enggak, belum anak dong, istri dulu. Istri dulu. Oh iya benar. Ya kadang gini kita biasa lupa nih. Kadang ketika kita udah punya anak, kita lebih mengutamakan anak kita dibanding istri kita. Padahal enggak ya Bu ya? Dia yang ngelahirin. Dia yang mikirnya. Langsung ditegur. Istri dulu. Langsung. Marcel, Iya. tadi kan kita suka jatuh, nggak hanya Marcel, saya juga ngalamin gini, sehingga saya bisa bertumbuh. Iya. Ada respon yang baik ya. Kalau nggak ada respon balik, kita paling selalu bilang orang nggak benar, kita yang paling benar tuh repot. Tapi dengan pembelajaran pengalaman hidup seperti Marcel dan saya, kita bisa sharing tapi jadi hidup kesaksiannya. Jadi bukan yang kata orang, betul nggak? Bener. Nah kalau itu kan tadi dari point of view saya Bu. Nah saya pengen sebenarnya hari ini tuh saya datang, saya pengen belajar gitu. Belajar sama siapa? Sama ibu. Ibu kan tadi dibilang ibu kan pernah jatuh juga gitu, Iya, pernah ngalamin. Nah gimana caranya waktu itu ibu bangkit? Ya bangkit. Nah ini hostnya yang mana ya? Enggak, aku kan biar bisa bertukar Iya, pikiran gitu ya. Maksudnya kita kan pengen tahu juga gitu. Iya. Insight dari Iya. ibu. Saya itu karena anak paling gede, jadi Sama saya juga. Oh sama ya. Nah Nomor kita satu. kan rasanya mau jadi leader terus. Iya. Ya orang tua ngomong apa kadang-kadang itu orang tua nggak tahu zamannya kita kan gitu ya. Nah satu kali orang tua udah bilang jangan pergi. Mau pergi pesta, mungkin dia udah punya feeling ya. Saya bilang nggak enak, teman baik harus pergi. Ini saya mau kamu nemenin saya gitu. Tapi saya bilang, oh orang tua nanti besok-besok bisa saya temenin temen bener. Akhirnya kecelakaan tuh nggak kenapa-napa. Kan Umur berapa dulu tuh, Bu? zamannya saya umur 19. Saya kan naik motor, Mana papa saya punya mobil apa, karena saya senang gitu lah anak muda mau nyoba-nyoba. Naik motor ada mobil lewat, mungkin saya karena pakai bajunya bagus, takut keserempet, takut keserempet, jadi keserimpet sendiri jatuh. Jadi kecelakaan tunggal. Oh, saking safety-nya pada diri sendiri, malah akhirnya begitu. Terlalu pede. Tapi puji syukur nggak kena kepala, yang paling penting, walaupun tangan kaki besot. Sampai di rumah balik lagi orang tua seneng. Kamu nggak jadi jalan, dalam hati kamu nggak lihat saya punya udah robek. Tapi tahu orang tua. Ya akhirnya dia, tapi kan saya diam. Akhirnya dia bilang kok kalem gitu. Tadi kan perginya agak sedikit ngotot, maksudnya tetap teman-teman. Kok cepet sekali gitunya pestanya. Saya bilang saya jatuh, orang tua langsung kaget, aduh iya lecet, langsung dipegang, dikasih obat. Dikasih obat Nah langsung. itulah kalau orang tua, ya sekesel-keselnya dia anak melukai orang tua, dia tetap membalur kita. Benar. Begitu juga Tuhan. Benar, setuju. Betul Bu. ya, kalau kita nakal tapi kita langsung respon balik, Tuhan menggandeng, memeluk. Benar. Tapi kadang-kadang kita berontak. Maunya Iya. kita, no. Kita bisa I gitu. can do it. Nanti begitu susah baru God please help. Oh iya benar. Angkat tangan. Benar gitu. Minta Senang tolong. ucap syukur nggak ada. Betul. Kadang lupa tuh kan. Gitu udah dapet. Udah susah. Angkat tangan, minta Tuhan turun tangan. Bener juga Repot sih. kita nih jadi manusia kadang-kadang. Bener juga sih. Rasa nggak tahu dirinya itu besar sekali. Giliran kecil ya kayak Daud ya. Iya. Giliran udah berasa lebih besar kayak Goliat. Ya, makanya pada saat kita Pas di jatuh ya. atas, kita harus juga bisa mengontrol diri gitu. Memang nggak gampang, makanya adanya masalah-masalah itu supaya ada filter yang mengingatkan. Kalau nggak, kita bisa jatuh terus. Nah, pada saat ini kan Marcel tahu ya, persaingan dunia komedi itu sangat-sangat ketat ya. Dan mereka juga ada yang gaya-gaya tersendiri. Nah, Marcel juga punya gaya sendiri. Bagaimana kamu mempertahankan sampai hari ini supaya pemirsa juga merasa ini loh Marcel, bukan yang mengada-ngada tapi memang apa adanya. Kalau aku sih lebih ke kalau ngelihat dari sekarang gitu ya. Sekarang tuh penonton komedi tuh lebih ke dia tuh mau gitu, mau ngelihat siapa yang mereka tonton. Oh. Kayak
mungkin kalau kita suka tempe gitu Bu, ada orang yang suka tempe goreng, ada yang suka tempe bacem, ada yang suka tempe orak-arik. Yang penting cara ngolahnya gimana, penting tempe. Iya, juga, ya. jadi komedi apapun itu, tapi ada stand up komedian yang absurd, ada yang bahas kemiskinan, ada yang nasionalis. Jadi penontonnya semua udah terbagi sekarang Bu, udah benar-benar aman lah gitu. Tapi bagaimana caranya untuk tetap relate sih sebenarnya kalau saya sih Bu, lebih ke ngelihat sekarang apa yang lagi hype. Selalu tuh Bu tiap pagi saya ngelihat apa yang lagi hype, apa yang bisa dibahas. Jadi biar bisa ngikutin riding the wave lah gitu. Betul. Jadi pengelawak itu istilah komedian itu bukan asal ngomong ya, harus ada educatednya juga. Iya Bu. Sehingga masyarakat yang nonton juga merasa hari ini ada satu pesan gitu ya. Yang bisa dibawa. Iya, bisa dibawa. Jadi bukan hanya asal ketawa-ketawa aja, apalagi menjurus-jurus yang kurang baik gitu ya. Iya bener itu. Iya. Ini kan kamu dibilang sekarang ini udah berhasil, udah sukses kayak tadi tuh. Puji Tuhan. Kamu lewatnya semua minta foto. Berarti mereka senang ya. Kalau dulu kan minta pengen dipukul Bu. Kalau yang dulu mungkin lewatnya nggak kelihatan. Iya makanya. Bahkan kita lewat di depan orang yang nawarin brosur apartemen kita kagak pernah dikasih Bang ya. Meskipun pakai baju bagus, emang kalau sekarang malah diuber-uber ya. Iya kan diuber-uber nih. Itulah dunia ya, ternyata seperti itu. Jadi kita nggak boleh sedih. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Bener. Gitu. Nah, emang berat Bu emang. Tapi sekarang udah kurus nggak berat lagi. Iya, kurus Bu. Sekarang biar hidup lebih lama. Amin. Bisa sehat. Nah, prinsip apa nih yang kamu pegang setelah kamu meraih kesuksesan itu? Apalagi saya lihat kamu dengan istri dan anak-anak ya, bahagia itu long term selama hidup ya, tidak bisa dibilang hari ini juga, jadi kita harus maintain. Gimana prinsip? Prinsipnya yang penting kalau saya sih Bu, jangan ngambil hak orang lain sih Bu. Nah, itu satu. Itu bapak saya selalu bilang kayak gitu ya, apapun yang kita lakukan asal jangan ngambil hak orang lain dan jangan nyolong punya orang lain. Jadi dulu tuh Bu, bapak saya kenapa dia ngomong gitu, lagi hype-hype-nya dulu ngebahas 98 Bu. Ini ke bapak saya cerita Bu. Iya, jadi bapak saya itu dulu, kenapa waktu itu saya tanya, Pak kenapa bapak nggak ngejarah waktu itu? Sampai begitu? Saya tanya gitu. Karena bapak saya selalu, dia kalau cerita, bapak dulu 98 nggak pernah jarah. Bahkan dia tuh ngejaga toko, ada satu toko yang di dalamnya tuh ada 3 keluarga. Jadi di bawahnya tuh toko sembako gitu. Jadi keluarganya di atas aja, udah biarin lu ngambil bawahnya aja, tapi keluarga di atas harus tetap aman. Dia bilang, ketika momen itu, dia nggak mau ngambil punya orang lain. Karena dia takut, mungkin karmanya nggak ke dia, tapi takutnya ke anak-anaknya. Bagus. Itu yang terjadi Bu. Prinsipnya bagus. Prinsipnya bagus. Dan sampai saat ini, saya tuh selalu ya dibiayain lah Bu, maksudnya sampai di titik sekarang nih, meskipun bapak saya nggak kerja tapi ada Ii, ada Koko, ada Kungkung untuk papa. Untuk bapak saya sehari-hari pasti nggak bakal kekurangan. Selalu setelah momen itu. Jadi ini bapak saya udah almarhum Bu. Dia, dan waktu itu kita beli peti mati dibantu sama Popo ada. Ketika dicukupkan apa yang diperlukan dan waktunya tepat. Itu peti mati harganya mahal banget Bu, 15 juta Bu. Dan nggak boleh tawar biasanya. Udah gitu benar-benar semua makanan dan lain sebagainya aman. Nah, itu yang bapak saya pernah selalu bilang, jangan ngambil punya orang lain karena dia takut nanti karmanya ke anak-anaknya. Meskipun bukan dia yang ngambil, karena nah setelah itu dia bilang, dan kalaupun emang pengen ngambil, jangan kayak teman bapak katanya gitu. Jadi dia kasih ada 2 pilihan gitu Bu. Karena teman bapak saya Bu, ada dia ngambil AC waktu itu Bu. Saat itu gede-gede semua. Tapi pas pulang nggak bisa nyalain karena yang diambil outdoor semua Bu. jadi kamu tinggal pilih yang mana nih gitu. Dan saya selalu benar-benar bangga lah gitu, meskipun bapak saya itu adalah orang yang sederhana dan kerjaan juga nggak ada, tapi anak-anaknya masih tetap hidup sampai sekarang gitu. Ya dia tetap menjaga norma-norma kehidupan itu. Ya. Sampai sekarang 4 anaknya tuh semuanya sekolah, ada di saya kuliah, dan dia kan udah nggak ada, tapi rezekinya di saya, mungkin saya dipercayain di saya gitu. Akhirnya mengalir ke adik-adik dan semua. Keluarga ya sampai hari ini. Gitu Bu. Itu satu. Kedua, ada lagi yang kedua? Yang kedua adalah selalu mengingat penciptamu ketika masa mudamu. Yes. Pencipta. Iya.
Khotbah 14 ayat 1. Asoy. Kalau nggak salah. Bunyinya apa bunyi? Itu Bu, ingatlah penciptamu ketika masa mudamu. Itu bunyinya. Iya. Yang ketiga ada nggak? Itu apa aja sih, Bu. sampai 2 ya? Iya, itu aja yang saya selalu Iya, pegang. berarti selalu diingatkan bahwa kita hidup, ada nafas, itu karena anugerah. Ya, jadi harus bersyukur selalu gitu. Iya. Zaman sekarang ini kan anak muda pakai digital. Oh, iya. Sebetulnya bagus juga ya untuk menyampaikan sesuatu cepat, ya kan? Bener Bu, tapi ada gak bagusnya juga. Iya, apa kejelekan? Banyak sih, maksudnya kalau kita jangan sampai kita yang digunain sama AI-nya gitu. Malah kita yang harus menggunakan AI gitu. Setuju, jangan terbalik. Nah, ada pesan-pesan nggak buat anak muda nih supaya mereka bisa kayak kamu nih, walaupun nggak gampang ya, nggak gampang, tapi pesannya supaya mereka bisa struggle, berjuang, dan punya visi misi ke depan. Jangan lupa juga punya ibadah yang baik, sama orang tua juga mesti sayang. Gimana? Kisi-kisinya atau mantra yang jitu. Mantra yang jitu. Kalau dari saya sih gimana ya, kita tuh hidup bukan, kalau di stand up comedian gitu ya, nggak semua stand up comedian tuh ada yang seperti Radit gitu yang memang bagus banget perjalanan karirnya. Ko Ernest pun seperti itu, Bang Panci pun seperti itu. Tapi ada juga orang-orang kayak saya gitu Bu, yang benar-benar melewati fase seperti itu, dan yang sulit. Ketika anak pertama gitu Bu, kalau kita ngalamin ngobrolin anak pertama, sebagai anak pertama yang berjuang banget, dan kalau misalkan lagi capek, gengsi untuk cerita ke orang tua. Benar. Anak paling gede gitu. Leadershipnya kegedean. Iya, maksudnya ada harusnya kan cerita pun nggak apa-apa gitu ya, tapi kita ada tembok besar gitu Bu, yang nggak bisa kita curahkan gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, khususnya anak pertama yang ada di seluruh Indonesia dan Bumi Nusantara ini, semangat intinya. Jangan sampai kita salah cerita sama orang lain. Iya, setuju. Benar. Karena ketika kita cerita sama orang lain, takutnya cerita-cerita itu malah yang bisa akan membunuh kita. Yes, malah baliknya nggak baik ke kita. Jadi rahasia umum. Iya, takutnya seperti itu, karena kita nggak ada yang tahu siapa yang sayang, siapa yang benar-benar sayang, dan Yang siapa tulus. yang hanya kelihatan sayang. Betul. Tapi jangan lupa, maksudnya apapun itu, coba aja ngobrol sama orang tuamu dulu. Kalau memang nyari kerja lagi sulit-sulitnya, coba ketemu, ngobrol 5 menit aja. Yes, setuju. Ngobrol dari hati ke hati. Mungkin ini nggak tahu kenapa Bu ya. Dulu tuh saya seperti itu Bu, nyari kerja susah gitu, makanya jadi penonton bayaran. Sampai akhirnya saya coba untuk ngobrol berdua sama orang tua saya, dan akhirnya dibukakan jalan. Nah, berarti pesan moralnya orang tua itu adalah sumber rezeki. Benar. Walaupun apapun orang tua kita cerewet kah atau apakah, coba dengan cara kita yang baik, pasti mereka akan tergugah juga. Benar, setuju. Jadi intinya pulang ke rumah dulu, baru abis itu kita cari uang banyak-banyak di luar sana. Karena supporting sistem kita yang baik adalah dari keluarga. Dari keluarga. Iya, teman-teman, jangan lupa, terutama kalian yang masih para muda, yang mungkin masih mencari jati diri ya. Tetap keluarga nomor 1 ya. Di atasnya tetap Tuhan ya. Setuju, benar. Ya. Kamu kan kalau saya dengar tadi ceritanya mulai dari yang bawah, paling bawah lagi. Paling bawah lagi Bu. Sampai 1 kali makan pun susah, bahkan pernah makan pun hanya nasi saja. Terus mulai merambat sehingga bahkan menjadi penonton yang dibayar mungkin ya, atau menjadi sesuatu yang tadi figuran-figuran. Iya, benar. Ya, sampai sekarang sukses yang boleh dibilang emak-emak juga lucu. Kamu ngomongnya sambil ketawa. Amin, ya. amin. Ya, itu karena anugerah Tuhan ya. Nah, itu makna kesuksesan buat kamu itu apa? Makna kesuksesan buat saya adalah ketika orang tua saya makan di restoran tanpa ngeliat harga Bu. Dan dia bilang terima kasih Nah dengan senyuman yang sangat tulus. Itu sukses banget buat saya. Sedih sekali ya. Teman-teman, jarang loh anak laki ya bisa merasakan seperti. Kalau perempuan memang punya feeling ya. Kalau anak laki atau umumnya laki-laki, dia kan pakai pikiran ya. Insting dia. Insting aja. Nah, jadi kalau seorang Marcel, dia kenapa sampai saat ini bisa? Karena dia percaya dari doa keluarga, terutama dari seorang ibu. Ya, begitu Marcel ya. Nah, sekarang dia punya juga istri yang baik yang selalu mendoakan dengan segala kelebihan dan kekurangan, karena manusia nggak ada yang sempurna. Iya. Jadi mulai sekarang yuk kita bangkit, kita ambil langkah maju bahwa keluarga kita adalah supporting system yang utama.
Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih Marcel. Sehat-sehat Ibu ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya, terima kasih teman-teman dan terima kasih Marcel. Siap. Hari ini di tengah kesibukan beliau datang di podcast saya untuk berbagi kasih kepada kaum pemuda ya, para pemuda Indonesia yang kurang lebih di bawah atau di atasnya Marcel. Untuk bisa berbagi cerita hidup yang memang benar yang terjadi. Nah, kita doakan juga biar Marcel tetap menjadi komedian yang produktif, yang bernilai positif, dan menjadi berkat buat keluarga. Ibu juga sehat-sehat selalu dan bisa memberikan banyak sekali lapangan pekerjaan buat teman-temanku yang ada di sana. Iya, terima kasih sayang. Sampai ketemu lagi, saya Wawa Lukman. Kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Sampai ketemu lagi bersama Marcel Widianto. Dadah, semangat. Iman, pengharapan, dan kasih.